my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is my home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh saya berbahagia bisa menjumpai setiap Bapak Ibu Saudara secara online dalam devotion kita. Saya tidak tahu keadaan saudara, Bapak Ibu semua saat-saat ini dengan keadaan yang sekarang. Tapi saya percaya bahwa Tuhan mengajar kita terus bagaimana kita melewati masa-masa saat ini. Dalam devotion yang kita akan belajar pada saat ini, saya memberikan judul Menjadi Penakluk. Nah, saya percaya bahwa Tuhan memanggil kita, apapun keadaan latar belakang kita, untuk bisa menjadi pemenang dan penakluk di situasi-situasi bahkan yang paling sulit di dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 37 dan 38 mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tuhan sudah menentukan kita menjadi seorang pemenang. Saya tahu bahwa hari-hari ini kita penuh dengan perjuangan. Bagaimana untuk kita bisa menang, bagaimana kita mencari solusi. Tetapi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Tuhan sudah memberikan sebuah cara dan menentukan kita bagaimana kita menjadi seorang pemenang atau seorang penakluk. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita membangun hidup sebagai seorang pemenang atau penakluk, karena itu begitu penting dalam setiap hidup kita, terutama hari-hari ini. Kita akan buka juga di Yohanes 5 ayat 4. Inilah firman Tuhan yang mengarahkan kita atau membawa kita bagaimana kita bisa mengalahkan
setiap situasi-situasi yang mengelilingi kita. 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan, sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi saya percaya kita semua kalau sudah lahir dari Allah, sudah hidup dalam Kristus. Firman ini mengatakan kalau semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau garis bawahi ayat ini. Yang pertama adalah dikatakan yang lahir dari Allah. Jadi yang lahir Allah berbicara, ayat ini sebenarnya berbicara mengenai kepastian kita tentang identitas kita. Kalau kita lahir dari Allah, dikatakan identitas kita adalah anak-anak Allah, dikatakan di ayat ini. Jadi sewaktu Yesus tinggal dalam hidup kita dikatakan sebagai anak Allah, dan ayat itu mengatakan bahwa kita ditentukan untuk mengalahkan dunia. Di dalam ayat ini ada 2 kata yang bertolak belakang, yang bertentangan. Itu 2 kata dunia. Yang pertama adalah dunia, yang kedua adalah iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa itu dunia? Arti dunia di dalam firman Tuhan. Dunia berbicara mengenai pemerintahan, yaitu sesuatu yang berusaha mengontrol. Ya, dalam pemerintahan itu berbicara mengenai hal-hal yang lahiriah, yang jasmani, berbicara mengenai ornamen-ornamen atau dekorasi-dekorasi yang bukan pokok sebenarnya. Yang berbicara juga mengenai dunia, berbicara mengenai warga bumi, berbicara mengenai hal-hal yang cenderung menyimpang dari Tuhan. Dunia juga berbicara mengenai fokus kepada kekayaan, fokus kepada kesenangan dunia, dan materi-materi dunia. Kata dunia, semua ini membawa kecenderungan kita menjauh dari Tuhan dan mencintai hal-hal yang lahiriah. Jadi inilah arti kata dunia. Jadi kalau kita lihat hari-hari ini sebenarnya dalam akibat dari COVID-19, semuanya berbicara sebenarnya mengenai hal-hal yang dari dunia. Mengenai hal-hal yang dimana kita impact dari COVID-19, kita kehilangan pekerjaan. Berarti juga kita mengalami masalah dalam keuangan. Kita berarti tidak bisa bersenang-senang menurut cara dunia. Dan kalau kita tidak sadar, Bapak Ibu Saudara, kita sedang dibawa hari-hari ini bagaimana kita khawatir, takut, terintimidasi dengan hal-hal yang sifatnya dunia dan dunia yang mencoba untuk menarik kita menjauh dari Tuhan dengan semua yang terjadi hari-hari ini. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak memerlukan uang, tidak memerlukan pekerjaan, tetapi ayat ini mengajarkan bagaimana kita bisa mengalahkan hal-hal tersebut, sehingga kita menjadi penakluk pada saat kita menghadapi situasi-situasi saat ini. Hari-hari ini, dalam kehidupan saya pribadi juga, kita berpikir apa solusi dari semua yang terjadi. Dan dunia atau tidak bisa memberikan solusi saat-saat ini bagaimana kita keluar dari COVID-19, dari akibatnya. Dan memang dunia tidak akan pernah memberikan kepastian atau tidak memberikan solusi yang pasti di dalam hidup kita. Dan bayangkan kalau kita terus berharap mencari kepastian dan solusi dari dunia. Karena dunia tidak bisa memberikan dan tidak pernah bisa memberikan kepastian di dalam hidup kita. Dunia berbicara mengenai bagaimana kita fokus kepada kekayaan, pada kesenangan, kepada materi-materi yang membuat kita bisa menjadi terintimidasi pada saat semuanya itu mengalami masalah di dalam hidup kita. Ayat ini mengatakan bagaimana kita dikatakan kita bisa mengalahkan dunia. Jadi pertanyaannya, apakah saudara dan saya mau hidup dalam ketidakpastian? Jika kita berharap kepada apa yang sedang terjadi hari ini dari COVID-19, semua yang terjadi, kita dibawa secara tidak sadar masuk ke dalam ketidakpastian. Dan kita menjadi takut. Kita menjadi khawatir. Tapi saya percaya hari ini, firman Tuhan ini katakan, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Yaitu iman kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada 3 hal yang ingin saya sharingkan kepada Bapak Ibu.
Kita sudah diberikan cara oleh Tuhan bagaimana kita bisa penakluk, mengalahkan dunia. Itu dengan iman kita. Mengapa iman membawa kita bisa menjadi penakluk atau pemenang atas dunia, atas apa yang sedang terjadi hari-hari ini? Yang pertama, iman mempersiapkan masa depan kita. Ibrani 11 ayat 1. Apa itu iman sebenarnya? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman dikatakan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ada pepatah yang mengatakan, apa yang terjadi di depan kita adalah hasil dari apa yang kita bangun saat ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di saat situasi sekarang ini, apakah Bapak Saudara dan saya mempunyai dasar keyakinan akan firman Tuhan sehingga menimbulkan pengharapan apa yang kita harapkan di depan kita? Saya berharap sekarang ini saat-saat saya percaya Tuhan sedang menata kembali hidup saya. Tuhan sedang membawa hidup saya lebih baik dan lebih mulia di depan. Karena melalui keadaan-keadaan ini, saya belajar ada banyak hal yang perlu dirubah dalam hidup saya. Dalam pola hidup saya, cara hidup saya, standar-standar hidup saya. Dalam menghadapi setiap situasi keuangan saya. Ini saat-saat di mana saya harus belajar. Saya berharap melalui keadaan ini ada hal-hal yang lebih baik, lebih mulia yang sedang terjadi, yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita bisa jujur pada saat ini bahwa ada banyak pola hidup, cara hubungan kita dengan Tuhan, cara standar hidup kita perlu rubah. Jadi semuanya ini Tuhan mampu untuk datangkan kebaikan. Iman selalu berbicara mengenai apa yang kita harapkan di depan kita. Nah, saya percaya di situasi sulit ini, kita membangun pengharapan, beriman. Kenapa? Bagaimana kita bisa menjadi penakut? Waktu kita berjalan iman, karena iman membawa kita kepada masa depan kita, mempersiapkan masa depan. Situasi sekarang ini, persiapkan masa depan saudara, berharap, percaya ada sesuatu yang lebih baik di depan kita. Yang kedua, mengapa iman akan bawa kita menjadi sang penakluk, menjadi si penakluk itu? Iman adalah hikmat Tuhan yang menuntun kita kepada tindakan dari iman. Firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan adalah mati, sia-sia. Jadi iman plus perbuatan sama dengan sempurna atau itu terjadi, tergenapi. Nah, di situasi sekarang saat ini kita mau belajar atau keadaan ini mendorong kita untuk kreatif dan inovatif untuk kita bertindak dalam iman kita, bertindak dalam tindakan iman. Tuhan ingin bekerja di situasi ini dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin saudara merasa kalau kita fokus kepada akibat situasi ini, kita seperti tidak punya daya, tidak punya satu kekuatan untuk bertindak. Tuhan, iman memberikan hikmat. Iman memberikan antusias kita untuk mencari hikmat Tuhan. Apa yang perlu saya lakukan? Dan apa yang saya punya, yang bisa saya olah, saya kreatif, saya menginovasi semua yang ada pada saya, aset-aset dalam kehidupan kita, untuk kita bisa kembangkan. Selebihnya, anugerah dan kemurahan Tuhan yang mengikuti saudara dan saya. Mungkin saudara punya aset yang berupa materi hari ini. Minta hikmat Tuhan. Mungkin saudara punya keahlian. Minta hikmat Tuhan. Tuhan mau kembangkan itu. Mungkin saudara punya sesuatu, hal-hal ide-ide. Mungkin sesuatu yang kelihatannya kecil. Tuhan mau kita bertindak dalam tindakan iman. Iman membawa kita kepada hikmat Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Untuk kita bisa kembangkan. Kita bisa bertumbuh, untuk kita bisa bertindak dengan hal itu. Sehingga kemurahan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, itu menyertai kita. Saya belajar saat-saat ini. Kita bersyukur Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia penolong, tidak pernah terlambat. Dia Tuhan yang tidak pernah mempermalukan kita. Kita bisa menikmati waktu hidup sekarang ini. Kembangkan. Iman membawa saudara dengan apa yang ada pada saudara. Percaya. Tuhan memberikan hikmat kepada saudara. Untuk saudara bisa bertindak di dalam tindakan iman saudara. Yang ketiga,
iman membawa kita hidup berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Seringkali kita berpikir di sini katakan, iman berbicara mengenai bagaimana Tuhan mengikuti keinginan kita. Tuhan menjawab keinginan kita. Ayat ini mengatakan iman membawa kita, hidup kita berkenan kepada Allah. Tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Dikatakan di situ dikatakan sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi penakluk atau pemenang dalam hidup kita situasi saat ini? Waktu kita berjalan iman membawa kita kepada hidup yang berkenan kepada Allah. Iman berbicara mengenai bagaimana kita membangun hidup dengan standar Allah, membangun hal-hal yang lebih mulia, membangun hal-hal yang lebih dari sebelumnya. Bagaimana kita membangun standar kekudusan kita, bagaimana kita membangun standar ketaatan kita di dalam firman Tuhan. Kita mempercayai firman lebih dari apapun. Kita dikatakan dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Artinya Allah mampu melakukan segala sesuatu. Allah ada di samping kita, Allah ada bersama dengan kita untuk berjalan, untuk melindungi kita, menyertai kita, memberikan penyediaan di dalam hidup kita, melakukan perkara-perkara yang ajaib yang tidak mampu kita lakukan. Tuhan bisa lakukan di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengatakan kalau kita berpaling kepada Allah, kita harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada 3 hal yang kita sudah belajar hari ini. Bagaimana kita menjadi sang penakluk, menjadi seorang penakluk. Kita menjadi seorang pemenang dalam setiap hidup kita. Ayat ini mengatakan iman bisa mengalahkan dunia. Dan waktu kita berjalan dengan iman akan mempersiapkan masa depan kita. Di situasi saat ini, bangun pengharapan di dalam iman, di dalam Kristus Yesus. Karena sebenarnya ayat ini berbicara mengenai kalau kita lahir dari Dia, kita adalah mampu mengalahkan dunia. Yang kedua kita belajar tadi, iman adalah hikmat Tuhan yang menuntun kita kepada tindakan iman. Saya percaya kita antusias untuk mencari hikmat Tuhan di situasi ini. Apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya kembangkan? Yang ketiga, iman membuat kita hidup berkenan kepada Allah. Iman tidak hanya berbicara apa yang kita minta, apa yang kita ingin. Iman berbicara mengenai bagaimana kita hidup berkenan kepada Allah. Bagaimana kita hidup mempercayai bahwa Allah itu ada. Di situasi sekarang, kalau sepertinya tidak ada harapan, tidak punya pengharapan apapun, sepertinya jalan tidak ada solusi. Bangun hidup yang berkenan kepada Allah. Jaga kekudusan hidup kita. Jaga pikiran kita. Perkatakan firman, renungkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Dan saudara akan membawa hidup yang lebih baik, lebih benar, lebih mulia dari sebelumnya. Karena kita membangun standar firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang yang lahir dari Allah, firman Tuhan yang kita belajar hari ini, Tuhan telah menciptakan saudara dan saya untuk bisa menaklukkan, menjadi pemenang dari situasi saat ini, yaitu oleh iman di dalam Yesus Kristus. Nah, saya percaya Bapak Ibu, tidak ada satupun solusi yang bisa diberikan oleh dunia saat ini. Jika kita mau menyerahkan hidup kita kepada dunia, kita hidup dalam ketidakpastian. Tapi firman Tuhan memastikan kepada kita pada hari ini, kemenangan itu adalah yang bisa mengalahkan dunia, adalah iman kita. Saya percaya kita hari ini berlomba-lomba, berantusias, percaya bahwa kita sedang membangun hidup yang lebih baik, lebih mulia, di mana kita tidak pernah sama lagi. Karena kelimpahan, karena semua hal-hal yang baik yang akan Tuhan kerjakan di dalam situasi-situasi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar bagaimana kami menjadi seorang pemenang dan penakluk. Kami tahu daging kami lemah, tapi roh adalah penurut. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak melihat dengan cara dunia. Kami tidak mengikuti dengan apa yang dunia sedang terjadi pada saat ini.
Tapi firman mengatakan kami yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, yaitu dengan iman kita. Kami berdoa Bapa, biar semua firman yang kami dengar hari ini melepaskan kekuatan, hikmat, dan antusias. Melalui keadaan ini kami sedang membangun sesuatu yang lebih baik daripada hidup kami yang sebelumnya yang pernah terjadi dalam hidup kami. Terima kasih, berkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.